Ngaku sering hubungan badan, Mami Linda punya panggilan sayang ke Teddy Minahasa. Yang mulia. Saya sangat keberatan kalau ini jebakan. Saya dengan Pak Teddy tidak pernah ada masalah. Waktu saya ke Laut Cina, itu gagal, saya sempat minta maaf. Dan saya tidak pernah berantem. Dan saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy. Biarpun beliau tidak mengakui. Kami tiap hari di kapal tidur bersama. Dan saya sempat meminta maaf. Beliau jawabnya, sebentar. tidak apa-apa. Lain kali kalau ada proyek lagi, kita kerjakan. Jadi Cepu itu bukan nama belakang terdakwa Linda? Saya taunya Anita. Oke, baik. Sudah berapa lama saksi kenal dengan terdakwa Linda? Kira-kira 2005 atau 2006, karena patokannya saya kuliah di UI waktu itu. Kemudian tidak ada hubungan lagi sampai 2007. Karena saya udah dijawab tadi. Baik. Apakah selama saksi kenal dengan terdakwa Linda merupakan Cepu saudara? Saat itu tidak. Gimana? Saat itu tidak. Jadi sejak kapan saksi menganggap bahwa terdakwa Linda adalah Cepu saudara? Sejak 2019 yang bersangkutan menginformasikan ada penyelundupan 2 ton sabu dari Vietnam. Enggak mas, dia bilang 400. Kemudian dijawab lagi oleh bawahnya, alasan yang bersangkutan kalau 50 untuk dia dan 50 untuk yang sambungkan ke buyer. Jangan mas, saya nggak suka orang nggak komit begitu. Ambil lagi barangnya. Dan kemudian dijawab oleh anak buahnya, izin jenderal, satu barang sudah dipecah-pecah, tidak mungkin ditarik kembali. Yang 4 masih lengkap jenderal, karena tadi pagi satu barang langsung dibawa yang bersangkutan ke 1 orang dan sudah cair 400. 300 untuk jenderal dan 100 dipegang yang bersangkutan. Kemudian apa kira-kira yang bisa dimaknai dari percakapan kalimat yang tadi saya sampaikan kepada ahli? Terima kasih. Kalimatnya banyak, tapi saya coba ambil topik percakapannya yang mulia. Dari kalimat-kalimat yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, percakapan itu menunjukkan satu topik, yaitu jual beli. Karena ada harga, ada tawar, ada jangan karena tidak sesuai harganya, sudah dikirim sekian, itu menandai bahwa predikat verbanya atau objek bendanya adalah suatu peristiwa jual beli. Itu inferensi yang dapat saya petik. Namun kalau tadi jual beli, ya jual beli, karena ada harga, ada tarik lagi, sekian harganya sekian gram atau kilogram harganya sekian, sudah terima uangnya sekian. Ya, artinya ada peristiwa jual beli di dalam situ. Ya, peristiwa jual beli. Bak cinta bertepuk sebelah tangan, Mami Linda yang hanya dianggap cepu oleh Teddy Minahasa ternyata memberikan panggilan sayang untuk sang mantan Kapolda Sumatera Barat. Hal ini disampaikan langsung oleh ahli digital forensik Polda Metro Jaya, Rujit Kuswinto dalam persidangan 3 terdakwa lainnya yakni Linda Pujiastuti alias Mami Linda, AKBP Dodi Prawira Negara dan Kasranto pada Rabu. Rujit menampilkan tangkapan layar yang berisi percakapan Mami Linda dengan Teddy Minahasa sebagai barang bukti. Tertera nama kontak seseorang yang diberi nama Mei Jenderal yang mana adalah Teddy. Pasalnya, dalam percakapan tersebut Linda dengan jelas menyebut nama Teddy Minahasa. Komunikasi antara Linda dengan Mei Jenderal pukul 13 jam 35 menit 50 detik WIB, Linda mengirimkan pesan, "Pak Teddy sorry ganggu, bahan GK Sido dicair inta. Bayar kue siap, tapi aku males urusan karo Dodi GK bener wonge, Pak Teddy sorry ganggu, bahan gak jadi dicairkan nih. Pembeliku udah siap, tapi aku malas berurusan sama Dodi, orangnya nggak benar," ungkap Rujit Kuswinto. Dibalas Mei Jenderal, "Koordinasi dengan Dodi," lanjutnya. Ahli forensik digital Rujit Kuswinto membacakan cuplikan isi percakapan lainnya antara Mami Linda dan Mei Jenderal alias Teddy Minahasa.
Balas Linda, males emotikon tersenyum, jenenge dene jalu bersih, enak bener. Siap Pak Teddy. Malas namanya dia minta bersih, enak benar. Siap Pak Teddy pungkasnya. Sementara penasihat hukum terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita Cepu, Adril Viaripurba mengungkap bukti permintaan kubu Teddy Minahasa Putra terkait pernikahan siri kliennya. Menurut dia, pihaknya tidak khawatir soal tantangan pihak Teddy Minahasa Putra untuk membuktikan pernikahan tersebut. Kalau menantang sah-sah saja. Yang jelas, ketika tidak bisa dibuktikan, bukan berarti peristiwanya nggak ada, kata Adril di Pengadilan Negeri Jakarta Barat PN Jakbar. Adril menjelaskan Linda Pujiastuti dan Teddy Minahasa telah melangsungkan pernikahan secara agama di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Menurut dia, peristiwa itu terjadi seusai keduanya pulang dari Laut Cina, karena kerap tidur bersama di kapal. Ibu Linda ini menyampaikan, saya ini kan di dalam gimana cara untuk memanggil Ustaz Herman. Mereka nikah di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Itu terjadi setelah pulang dari Laut Cina Selatan. Sebab, mereka selalu berhubungan badan. Ibu Linda nggak mau karena berdosa, sehingga ingin nikah secara agama, jelasnya. Selain itu, Adril mengatakan bahwa Linda Pujiastuti telah mualaf, atau berpindah agama menjadi Islam. Menurut dia, hal tersebut merupakan kondisi yang sebenarnya terjadi. Di situ mereka sudah syahadat dan langsung nikah saat itu juga di masjid. Yang jelas selama ini, Bu Linda mengungkapkan apapun peristiwanya, imbuhnya. Sebelumnya Mami Linda mengaku sudah dinikahi secara siri oleh mantan Kapolda Sumatera Barat itu. Pengakuan pernikahan siri itu diungkapkan Mami Linda di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Barat pada Rabu. Sebagaimana diketahui Teddy Minahasa dan Mami Linda tersandung kasus jual beli narkoba jenis sabu. Hakim pun mulai menggali keterangan dengan menguliti dari mana awal mula keduanya bisa saling mengenal. Teddy mengaku hubungannya dengan Linda dimulai sejak ia menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia UI. Sekitar tahun 2005 atau 2006 saat kuliah di UI, Universitas Indonesia. Sebab, saya bersama teman-teman sering selesai kuliah pergi ke sauna atau spa di Hotel Klasik Pecenongan, beber Teddy. Kala itu Linda berprofesi sebagai penerima tamu Hotel Klasik Pecenongan. Teddy menjelaskan bahwa saat itu Linda mengaku dirinya bernama Anita. Seiring Teddy semakin sering ke tempat kerja Linda, keduanya pun semakin akrab. Saat Teddy memiliki posisi strategis di kepolisian, dia mempercayai Linda sebagai informannya. Teddy pun menyimpan nomor ponsel Linda dengan nama Anita Cepu. Pengakuan yang sama juga diungkapkan Linda dalam persidangan. Dia menceritakan bahwa keduanya berkenalan di Hotel Klasik. Saya banyak membantu polisi, sebagai agen, sebagai informan, kalau ada barang narkotika, mau masuk dari luar negeri ke Indonesia. Kalau saya ada info, saya infokan ke Polri, beber Linda. Seiring dengan hubungan keduanya semakin intens, Teddy Minahasa tak sungkan mengajak Mami Linda untuk membersamainya dalam penangkapan peredaran narkotika di Laut Cina Selatan. Saya dan saksi sering tidur bareng di kapal, bahkan melakukan perjalanan ke Taiwan, kata Mami Linda. Lebih dari itu, Linda mengaku sudah dinikahi secara siri oleh Teddy Minahasa.